Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pada awalnya atau bab 1 membahas mengenai bagaimana proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia hingga sampai nanti melakukan yang namanya kolonisasi. Dan bab 2 dilanjutkan dengan materi mengenai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Dan sekarang di video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional, atau bagaimana nantinya masyarakat Indonesia itu sadar untuk menciptakan satu kesatuan dengan cara merdeka seperti itu, dengan semangat kebangsaan untuk bersatu melawan penjajah seperti itu. Nah, organisasi pergerakan nasional, kita juga harus tahu bagaimana munculnya organisasi-organisasi yang nantinya membawa visi dan misi membawa Indonesia merdeka seperti itu. Nah, munculnya organisasi-organisasi ini itu tidak terlepas dari adanya politik etis. Nah, politik etis adalah politik balas budi yang dimana menurut orang-orang Belanda yang pro terhadap Indonesia atau masyarakat Indonesia beranggapan kita itu bisa sampai saat ini berkat rakyat Indonesia, dan kita sudah semestinya melakukan balas budi seperti itu. Nah, politik etis itu dikemukakan oleh Van de Venter yang nantinya ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina yang merupakan Ratu Belanda pada waktu itu. Nah, Trias Van de Venter itu berisikan 3 hal. Yang pertama, irigasi, pengairan, migrasi, dan edukasi. Nah, edukasi di sini yang menjadi faktor utama munculnya tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh terpelajar yang nantinya mendirikan organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka seperti itu. Jadi munculnya organisasi tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh Belanda itu sendiri yang dikenal dengan sebutan politik etis seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Nah, kita lihat sini perbedaannya. Sebelum tahun 1908 itu dipimpin oleh raja atau bangsawan serta tokoh agama. Sedangkan di tahun setelah 1908 itu dipimpin oleh kaum intelek atau terpelajar. Kalau di sebelum itu bersifat kedaerahan atau lokal, kalau setelah itu bersifat nasional, umum. Jadi mempunyai cita-cita bersama. Sebelum bersifat fisik atau masih menggunakan senjata, sedangkan setelah itu diplomasi. Sebelum mengandalkan pemimpin yang karismatik, dan setelah itu memiliki organisasi. Sebelum bersifat reaktif dan spontan, sedangkan setelah itu memiliki visi yang jelas, yaitu untuk mewujudkan yang namanya Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan atau Indonesia merdeka. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya, cukup signifikan antara sebelum dan sesudah tahun 1908. Nah, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Nah, di sini dibagi juga menjadi 2 bagian. Ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, di sini faktor internalnya yang pertama, kondisi sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. Ya wajar dong. Kondisi Indonesia pada saat itu ya kurang lebih sangat terpuruk gitu ya. Sengsara bahkan mungkin bisa dibilang. Kemudian munculnya kaum terpelajar. Nah, orang-orang inilah yang nantinya membawa perubahan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan masa lampau. Ini tidak terlepas dari bagaimana perjalanan panjang sejarah Indonesia pada masa kerajaan. Kita tahu bahwasannya Majapahit kerajaan yang luas, kerajaan yang besar, dan wilayahnya itu lebih dari Indonesia sekarang seperti itu. Jadi mereka masih mengenang kejayaan masa lalu seperti itu. Faktor eksternalnya ada 3 juga. Terinspirasi dari pergerakan nasional di berbagai negara seperti Cina, India, Turki, dan Mesir. Terus kemenangan Jepang atas Rusia, dan masuk dan berkembangnya paham-paham baru seperti itu. Nah, di sini kemenangan Jepang itu membuktikan bahwasannya orang Asia itu bisa
mampu untuk melawan orang Eropa. Seperti itu. Nah, kita masuk ke organisasi pertama yang bisa dibilang pelopor ya. Yang pertama itu adalah Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan lulusan sekolah dokter pribumi, yaitu Stopia. Dan untuk Budi Utomo ini sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo dan beberapa teman-temannya yang berasal dari Stovia. Mereka merupakan kumpulan mahasiswa Stovia di Jakarta. Didirikan tanggal 20 Mei 1908. Makanya kenapa 1908 dijadikan sebagai tonggak awal pergerakan kebangsaan, karena ya berdirinya Budi Utomo. Jadi pendirinya Dr. Sutomo, yang mempelopori adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya yang meliputi pengajaran pertanian, peternakan dan perdagangan, teknik dan industri serta kebudayaan. Dan untuk organisasi Budi Utomo ini bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda pada awalnya. Jadi sasarannya itu hanya ke bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti itu. Nah, dalam perjalanan organisasi ini, mereka melakukan yang namanya kongres. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Nah, di situ didapatkanlah hasil yang pertama. Ruang gerak dari Budi Utomo ini hanya terbatas di daerah Pulau Jawa dan Madura saja. Kemudian Raden RT Tirtokusumo itu diangkat sebagai ketua Budi Utomo, yang pada sebelumnya dia adalah Bupati Karanganyar. Dan kemudian Yogyakarta dijadikan pusat organisasinya, seperti itu. Nah, di Budi Utomo terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua tetap menginginkan BU itu kooperatif dengan pemerintah Belanda, sedangkan golongan muda itu bisa dibilang non kooperatif, ya. Yang akhirnya nanti golongan muda yang tidak sepaham dengan golongan tua mendirikan yang namanya Sarekat Islam. Nah, pada tahun 1912 Budi Utomo masuk dalam Fosrat, ya DP. Kalau misalnya Fosrat itu sejenis DPR sekarang ya, dimana Fosrat itu bertugas untuk menerima atau menampung aspirasi dari masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, organisasi yang kedua ada Sarekat Islam. Pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, yaitu kumpulan para pedagang-pedagang dalam tanda kutip Islam untuk bisa bersaing dengan pedagang-pedagang dari luar. Didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911. Nah, pada tanggal 10 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atas usul Hos Cokroaminoto. Tujuan Sarekat Islam yang pertama memajukan perdagangan, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang permodalan, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Nah, Sarekat Islam pada saat kongres pertama yang dilaksanakan di Surabaya itu menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, Sarekat Islam bukan partai politik. Dia hanya masuk dalam ranah ekonomi. Kemudian, Sarekat Islam tidak bermaksud menentang pemerintah Belanda. Jadi pada awalnya itu kooperatif ya. Kemudian, Hos Cokroaminoto diangkat menjadi ketua Sarekat Islam dan berpusat di Surabaya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1915 dibentuk Sentral Sarekat Islam atau disingkat SSI di Surabaya yang merupakan badan induk yang bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi Sarekat Islam yang ada di daerah-daerah, penghubung antara daerah dengan pusat, seperti itu. Kemudian pada tanggal 17 sampai tanggal 24 Juni 1916 diadakan Kongres Nasional Sarekat Islam yang pertama. Nah, disitulah muncul konsep nasional. Dalam tanda kutip mereka sudah beralih ke bidang politik, seperti itu. Kemudian SI juga masuk Fosrat pada tahun 1917 dengan delegasinya adalah Cokroaminoto dan Abdul Muiz. Nah, kemudian ISDV yang merupakan partai komunis di Belanda itu masuk dan menyusup ke dalam Sarekat Islam. Nah, dan akhirnya nanti SI itu terpecah menjadi dua bagian. Ada SI putih nasionalis keagamaan yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, dan ada SI merah yang berhaluan sosialis kiri atau komunis di bawah pimpinan Semaun dan Darsono yang nantinya berubah menjadi PKI. Semaun ini merupakan murid dari Hos Cokroaminoto
dan nanti Tan Malaka itu menjadi pemimpin PKI di kemudian hari, seperti itu. Nah, organisasi yang ketiga ada Indis Partei atau IP. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tokoh yang dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Siapa saja? Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Indis Partei ini merupakan organisasi yang bisa dikatakan non-kooperatif atau radikal dan ikut ke dalam ranah politik. Nah, sehingga apa? Pemerintah Belanda kurang suka terhadap organisasi IP ini. Nah, cita-cita IP itu disebarluaskan melalui surat kabar yang bernama The Express. Nah, dengan judul Indonesia Bebas dari Belanda, seperti itu. Kemudian tujuan atau program kerja IP, cita-cita nasional Indonesia, memberantas kesombongan sosial atau ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, toleransi umat beragama, memperbesar pengaruh pro-Hindia, pro-Indonesia di pemerintahan, persamaan hak bagi semua orang Indonesia, dan pendidikan untuk ekonomi. Jadi di sini banyak hal yang diperjuangkan oleh Indis Partei seperti itu dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia merdeka, seperti itu. Cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai organisasi pergerakan nasional, di mana kita sudah membahas 3 organisasi awal yang bisa dibilang merupakan tonggak atau pelopor dari pergerakan kebangsaan itu sendiri. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, dan ada Indis Partei. Nah, di video berikutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai organisasi-organisasi yang lainnya, seperti itu. Nah, video kali ini saya tutup. Jika ada yang kurang berkenan atau yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang salah penyampaian, boleh kita diskusikan di kolom komentar, seperti itu. Kurang lebih saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia.